Indonesia ini seperti Mbah Maimun Zubair, Syekh Nawawi Al-Bantani, atau mungkin sekelas Kiai Khalil Bangkalan, atau mungkin seperti Gus Bah, Gus Kausar, seperti apa itu, beliau setelah saya teliti, beliau tidak ada satupun hasil penelitian. Artinya beliau itu belum meneliti. Seumpamanya beliau meneliti, wallahi demi Allah, beliau akan mengikuti jejak-jejak seperti kami. Satu-satu menurut pandangan saya itu gini aja. Jadi menyikapi para habaib itu kan ibarat kita itu orang Jawa saja. Ngapunten, Mbak. Kayak niki kersane Pak Dicetok. Pun ngoten mawon nggih, mboten napa. Ngeten mawon iki. Nggih kaya kados yen anu mik. Ya, menurut saya ibarat dulu orang belum tahu apa namanya istilah fikih. Ketika kita mau sholat karena tidak tahu arah, kita pakai husnudzon, pakai keyakinan. Iya. Oh, misalnya sana. Oh, saya akhirnya menghadap sana terus. Kiblatnya menurut keyakinan. Menurut keyakinan. Iya. Tapi setelah ada alat yang jelas dan valid, nah, itu ternyata kiblatnya sana. Iya. Kita secara apa namanya fikih harus mengikuti itu. Iya. Donnya gugur jadi ya. Nganggur. Maka don itu kan setelah ada hujah kan batal. Maka orang sekarang muhibbin yang masih meyakini bahwa habaib itu putu Nabi, zuriyah Nabi, itu ibarat orang yang bertempat tinggal di pinggir masjid, akan tetapi sholatnya masih menghadap ke timur. Inna donna Badadone Badadon itu tetap batal. Tapi kalau menurut Pak Ketum, wong goblok ora usah takok dalil. Nek rungkat justru rungkat. Kan gitu. Iya, enggak usah pakai dalil, rungkat loh. Iya, udah. Semestinya para habaib itu harus berterima kasih loh dengan adanya orang yang mengingatkan. Bagaimana jika nyampe mereka beri kepanjangan seperti itu? Maka ketika kebanyakan kan masih memakai apa namanya Imam An-Nabhani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekarang mana kitab apa namanya Imam An-Nabhani, Ibnu Hajar Al-Haytami yang khusus penelitian nasab kan nggak ada. Bahkan di Indonesia ini seperti Mbah Maimun Zubair, Syekh Nawawi Al-Bantani, atau mungkin sekelas Kiai Khalil Bangkalan, atau mungkin seperti Gus Bah, Gus Kausar, seperti apa itu, beliau setelah saya teliti, beliau tidak ada satupun hasil penelitian. Artinya beliau itu belum meneliti. Seumpamanya beliau meneliti, wallahi demi Allah, beliau akan mengikuti jejak-jejak seperti kami. amin. Closing terakhir, nanti giliran nih. Kalau dituruti asik masalah. Muhibbin ya. Closing terakhir, nanti giliran nih. Kalau dituruti asik masalah. Muhibbin ya. Kami kan mantan muhibbin. Siapa kita? Ketika Anda masih meyakini bahwa para habaib itu zuriyah Nabi, berarti sampean itu ibaratnya di pinggir masjid tapi masih husnudon sholatnya madep ngidul. Kan gitu ya. Hukumnya haram ini. Siapa kita? Mantan muhibbin. Mau closing Kiai Muharrar. Ya, jadi apa itu kalau kita ini sudah ada sebagian ulama yang beristihad dan istihad beliau pun bisa dipercaya, kenyataannya sampai sekarang belum ada satu ulama pun atau satu habaib pun yang mampu menandingi teknis yang dilakukan oleh Kiai Iman atau mungkin beberapa pendapat kiai. Maka muhibbin yang ada atau ulama-ulama yang ada itu hukumnya haram untuk husnudzon karena sudah ada dalil, ada hujah haram. Dan untuk kita semua kiai-kiai yang paham tentang permasalahan ini, hukumnya wajib menyampaikan masalah ini ke umat. Karena apa itu tentang silsilah ini bukan seperti meneliti silsilahnya Mbak Bendo. Kalau meneliti silsilahnya Mbak Bendo nggak perlu diteliti, paling Mbak Bendo bin Slamet
Presiden Soeharto kan gitu kan Mbak Bindo. Jadi ini buat nggak perlu diteliti gitu. Loh, ini ada nasab yang disandarkan ke Rasulullah. Karena al-ihtimam bima ya ta'ala bi Rasulullah. Iya. sehingga kalau kita ini kemudian apa itu ngapain mudik-mudik nasabnya orang. Loh, kalau mudik-mudik sampai panjenengan nggak masalah. Ini ada syariat yang ada hubungannya dengan dawuh Rasul. Ditaluke ke itu. Ada dua perkara yang ditinggalkan untuk umat ini. Al-Qur'an dan apa itu Ahlul Bait itu. Itro. Al-Qur'an dan apa itu? Itro. Itro. Karena begini Kiai, tadi kan belum dijawab. Untuk menyikapi masalah pemalsuan makam itu menurut Anda gimana? Kalau itu memang benar-benar palsu ya, maka kita semua warga Indonesia wajib hukumnya izalatul munkarat. Maka amin munkarat fal wajib biyadi. Jadi yang punya kekuasaan Manro itu munkarat itu. apa itu manro amin kumunkarat. Manro amin kumunkarat fal wajib biyadi. Kalau kita punya kekuatan ya harus dengan kekuatan kita. Dan para ulama apabila tidak punya kekuasaan ya dengan lisan kita. Tapi rata-rata milih bikolbi. Jadi kita semua tidak boleh berdiam diri. Sebab nanti kalau berdiam diri itu maka di Indonesia ini tidak cuman makam apa itu pahlawan-pahlawan kita loh. Akan ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak percaya buktikan. Iya. Tapi menurut saya begini Pak Wir. Jadi kita itu kembali pada kiai-kiai desa. Kiai-kiai desa khususnya kiai-kiai NU. Itulah kita bisa sholat, bisa ngaji. Ya, saya dulu itu berjanji itu kan sorokan mulai abtadibul Simlak. Nah, sekarang setelah saya itu besar, ini saya tidak malah mengamalkan amalan dari orang lain yang tidak jelas. Itu sebetulnya secara rohaniah kan ada kecemburuan. Maka agar supaya kita itu semua lepas dari Ba'alawi, semua amalan dari Ba'alawi tinggal, karena gendamnya lewat situ. Malah ada kiai sehebat apapun kalau masih mengamalkan amalan-amalan dari Ba'alawi sulit untuk bisa lepas. Sulit itu contohnya itu. Contohnya Tapi kalau kita mau berpikir ya tentang Rotibul Haddad ya, saya itu meneliti Rotibul Haddad. Setelah saya teliti jebul-jebul lafaz-lafaz Rotibul Haddad itu wiridane Kanjeng Nabi. Betul, berapa? Kenapa diklaim Rotibul Haddad? Seperti Rotibul Atos itu juga wiridane Kanjeng Nabi. Kenapa diklaim Rotibul Atos? Seakan-akan itu karya tulis beliau. Padahal kalau masalah membuat apa itu Wiridan siapa saja bisa orang menyusun. Jawa ini loh membuat karya tulis namanya tahlil. Ini kan wiridannya Kanjeng Nabi. Tidak ada satupun ulama yang mau mengklaim milik pencipta tahlilan. Bahkan wiridan setelah sholat itu kan yang membuat kan ulama Indonesia kan tidak ada satupun yang mengklaim. Jadi kalau apa itu wiridan Kanjeng Nabi diklaim itu nggak benar itu. Jadi untuk teman-teman semua yang masih apa itu menggunakan Rotibul Haddad atau Rotibul Atos itu semestinya toh kata-kata Rotibul itu toh itu dihilangkan. Saya itu tidak wiridan. saya itu Rotibul Atos, Rotib Al-Haddad, Rotib Al-Idus, Rotib Asakron. Semua saya tinggal. Bahkan kalau kita ini mau teliti ya membaca Simtu Duror, kalau kita mau teliti ya di Simtu Duror ini ada pembelokan sejarah. Wah, Banyak. ungkap Yai. Di antara satu saja di Simtu Duror itu Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bahwa di waktu Rasulullah pembedahan dada itu tidak dibuang mahalus setan, tapi tadinya baik ditambahi kebaikannya. Ini toh bertentangan dengan apa yang disampaikan ke Rasulullah, bertentangan yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan bertentangan di Hibah Al-Berjanji dan lain sebagainya. Jadi ada penyelewengan semacam itu. Itu belum yang lain, banyak lah apa itu karya-karya tulis yang apabila kita teliti itu ada penyelewengan. Cuma kita ini masya Allah khusnudurnya itu. Mula wong NU itu baiknya balik ke perjanjian, kalau enggak dibak. Burda. Itu kalau dibak itu kalau kita mau arti-artinya itu lebih mengena.
Lagi pula kan hadisnya kan jelas kalau di apa itu Di Al Hadis Susani itu di bab itu menerangkan bagaimana kita orang umum itu meski Maka untuk bersifat teman-teman seperti ini, teman-teman Kabil ini Akbar hanya itu. mungkin kalau kajian kajian kiai itu mungkin orang-orang awam sendiri nggak mungkin bisa mengikuti dan ikut meneliti, nggak mungkin. Dan saya itu sama kiai-kiai khususnya itu alumni sarang itu rata-rata begitu. Itu biasanya cara mendekati saya itu begini. Oke kiai, kalau memang sampai masih khusnudun mereka foto Nabi monggo. Karena kita itu sejak kecil diajarkan bermadhab. Berarti ketika orang bermadhab, berarti siap bidan. Nah orang siap bidan nggak usah bermadhab. Maka sampean masih meyakini monggo. Tapi untuk soal PR yang paling besar untuk bangsa dan negara, kula nyuwun saran pripun sarane ngatasi pembelokan sejarah bangsa, pembelokan sejarah pembelokan sejarah Jatman dan pemalsuan makam. Ini loh yang paling penting itu. Ketika sudah nyampe di situ, biasanya mereka diem nggak bisa jawab. gara-gara tidak muncul keilmuan. Saya amati itu. Saya amati semua ulama yang pendapatnya hampir sama Romo Yaiman, yang asli itu bukan ikut-ikutan Romo Yaiman, bukan salah. Seumpamanya ini karena nafsu dan sahabatnya Romo Yaiman yang berfatwa semacam itu tidak lebih dari 7 bulan. Konflik ini tidak lebih dari 7 bulan, tapi kenyataannya sudah 2 tahun lebih, semakin meruncing. Dan rakyat Indonesia ini kok semakin melihat sama bahkan Oke, ngapunten mic-nya. Terima kasih matur suwun.